Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan kami Syekh Jati Channel. Pada tema video kami kali ini adalah ingin membahas tentang zikir langit. Sebelum kita melanjutkan, silakan like dan subscribe channel kami, dan jangan lupa klik tombol lonceng di bawah ini supaya Anda mendapatkan pemberitahuan dari update video-video kami yang terbaru. Mari kita langsung saja kita masuk ke dalam inti tema zikir langit kali ini. Bagaimana tanggapan Anda untuk zikir langit? Secara kalau kita bahas secara kenyataan itu kan tidak mungkin kita berzikir ke langit kan gitu. Bukan seperti itu secara, tetapi inti dari itu adalah meninggikan atau mengagungkan Tuhan. Tetapi yang selalu senantiasa kita gembar-gemborkan bahwasanya yang kita ulas adalah selalu yang batiniah atau spiritual, bukan secara kenyataan zikir yang diulang-ulang atau membaca yang diulang-ulang, melainkan ke arah perilaku itu sendiri. Jadi kalau zikir itu artinya adalah mengingat, langit itu sendiri adalah ketinggian dari ilmunya Tuhan, dimana ilmu Tuhan itu tidak akan masuk kecuali hanya orang-orang yang hatinya bersih, hatinya suci. Tetapi kita arahkan ke hati dulu, karena hati itu kan di dalam video-video kita sebelumnya mengenai tahapan hati adalah langit-langit hati, atau sesungguhnya kalau kita ke atas ke angkasa kan tidak ada lagi yang disebut mana yang atas mana yang bawah, karena bahkan air pun kalau dituang di dalam angkasa raya maka itu akan menjadi sebuah bolang yang terpantul yang tak memiliki arah dan ruang. Jadi untuk memahamkan bahwa zikir langit itu sendiri adalah sebuah perkataan yang penuh bermakna atau penuh rahasia di dalamnya. Tetapi di dalam suatu kajian banyak pula yang meriwayatkan tentang zikir langit tersebut. Nanti kita di akhir pembahasan kita bacakan untuk zikir langit atau contoh zikir langit atau sebagian dari zikir langit, karena sesungguhnya banyak sekali zikir langit yang direferensikan di dalam hadis-hadis Nabi. Lalu bagaimana dengan sebagian mereka yang menggunakan teknik zikir langit ini sebagai sebuah keilmuan yang bisa digunakan untuk berbagai macam hajat dan keinginannya? Sesungguhnya sebuah hajat itu kan tidak sampai kepada Tuhan apabila satu, tidak bersih hatinya. Yang kedua, Allah tidak meridhoi. Yang ketiganya, terkadang tidak kemana-mana dari zikir kita sendiri. Arti dari tidak kemana-mana ya tidak ada dasar keilmuan apapun yang menjadi referensi bahwasanya dia itu melakukan hal itu adalah bukan karena kebaikan, bukan karena ketuhanan. Jadi kalau kita menzikirkan sesuatu tetapi menginginkan segala sesuatu itu sendiri, insya Allah akan juga dikabulkan oleh Allah, tapi babakan itu saja, tidak dunia dan akhirat. Bukankah di dalam firman banyak disebutkan ketika menginginkan dunia yang didapat hanya dunia saja. Jadi segala niatan itu memang paling baku, paling penting untuk kita melafalkan, memperbuat ataupun berjalan di muka bumi ini. Lalu kalau seperti contoh ini, kita menggunakan teknik zikir langit, kemudian di situ akhirnya seseorang dengan penuh keyakinan dan ketekunan dalam melaksanakan zikir langit tersebut, dia memiliki sebuah
sebuah keistimewaan. Ya. Kemudian dari keistimewaan itu dia merasa ini adalah dari Allah yang bisa digunakan untuk menolong seseorang, membantu seseorang, dan itu membuat dia bertambah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seharusnya kita memposisikan diri kita? Untuk masalah apakah ini dari Allah Ta'ala langsung atau tidak, itu kan masih semu. Sedangkan sebagaimana Al-Quran berkata bahwa syaitan itu memohon kepada Allah untuk supaya Nabi Ayub miskin, tak berpunya, semuanya habis dan sakit. Ya. Jadi salah satunya semuanya memang dari Allah, tapi ada sesuatu yang berkomitmen juga di dalamnya. Kita harus sadari itu. Apakah ini benar-benar langsung dari Allah atau ada unsur tertentu yang ikut campur dalam permohonan, perjalanan atau sesuatu yang kita kehendaki tersebut. Sedangkan yang sesungguhnya zikir langit sendiri itu bukanlah suatu amalan yang dikhususkan untuk sesuatu itu sendiri. Jadi bukan untuk kepandaian, bukan untuk keilmuan dan lain sebagainya, melainkan hanyalah pengagungan langit itu, di mana Allah Ta'ala yang Maha Agung. Jadi kalau hati kita belum bisa bersih, niscaya itu adalah suatu ada yang ikut campur di dalam pelaksanaan maupun hasil dari zikir langit tersebut. Berarti jika kita melaksanakan sebuah zikir, ya, dengan tujuan atau niat yang betul-betul belum ke Allah, ya, masih ada tujuan lain. Ya. Di situ akan terlihat belum tentu Allah yang memberikan, meskipun itu ayat-ayat Allah. Iya, karena sesungguhnya syaitan itu lebih cerdik dari kita dan selalu mengganggu kita untuk supaya menjauh. Dan endingnya, apakah orang yang mendapatkan keilmuan itu bertambah imannya atau justru semakin menjadi-jadi lupanya dengan Tuhan. Karena yang disebut ingat Tuhan itu kan banyak macamnya, ingat dengan lahiriah, batiniah, dengan sebenar-benarnya ingat dan lain sebagainya. Jadi intinya berhati-hati dalam berniat dan bertujuan, itu yang paling utama dari zikir langit. Jadi bukan untuk kehebatan atau keilmuan, tetapi untuk ketakwaan saja. Untuk ketakwaan. Jadi di dalam hadis juga disebutkan bahwasanya suatu kaum itu memohon kepada Rasulullah, suatu kaum itu diajak sholat di masjid oleh Rasulullah, tetapi si orang tersebut membaca dengan keras-keras. Lalu Rasulullah mendengar, tetapi Rasulullah menyukai perkataan itu karena memang sebelumnya itu adalah peninggian derajat Tuhan itu sendiri, atau meninggikan derajat Tuhan, atau mengagungkan derajat Tuhan, bukan untuk pamer-pameran. Betul-betul dari hatinya melafalkan itu, hati nuraninya yang bersih itu melafalkan itu, bukan sekedar ucapan belaka yang membuat tidak pahamnya dia mengutarakan itu. Kebanyakan kalau orang yang tidak paham bahasa Arab kan hanya mengucapkan tanpa paham kalimat yang dibacanya. Dan sudah terang sekali bahwasanya hati manusia itu sesungguhnya kan gelap. Tanpa diterangi cahaya Tuhan maka mudah disusupi, mudah dibisikkan oleh musuh yang nyata, yaitu syaitan itu sendiri. Jadi tidak siapapun itu bisa, bahkan di riwayat-riwayat menyebutkan orang yang alim pun bisa
diuji. Nah, gitu. Jadi ada di dalam sabdanya seperti itu yang dibaca, yaitu sering kita dengar setiap saat, yaitu Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanahu wa asila. Nah, itu adalah suatu peninggian derajat kepada Allah, dan kalau itu diulang-ulang terus menerus tetapi hatinya tidak begitu bersih, maka terkadang tujuannya lain. Tetapi ketika orang yang hatinya sudah bersih, insya Allah itu benar-benar dari hatinya mengagungkan Tuhannya, bukan untuk apapun, hanya untuk mengagungkan. Itulah yang disebut dzikir langit. Dan di saat itu Rasulullah menyebutkan bahwa orang yang mengagungkan dengan hati yang bersih, niscaya langit-langit itu, pintu-pintu langit akan dibukakan, yaitu hatinya akan lebih dibuka untuk lebih terang cahayanya oleh cahaya Allah, hingga sepenuhnya hatinya terisi cahaya-cahaya Allah, hingga firman-firman Allah, kebenaran-kebenaran akan bisa masuk berjalan di kehidupan dia, bukan untuk suatu tujuan sakti, untuk yang lain sebagainya. Nah, mungkin ini sudah bisa dipahamkan bahwa setiap amalan harus disertai terangnya hati dan niatan serta tujuan yang jelas. Ya, terima kasih untuk ulasannya malam ini. Untuk zikir langit sudah sangat jelas sekali, sudah bisa kami terima. Ini bisa ijazahkan untuk beliau-beliau yang mendengar atau melihat, ya. Kita bisa ijazahkan bahwa Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanahu wa asila ini adalah bisa dijadikan sebagai zikir langit atau pembuka hati, kalau memang benar-benar kita yakin serta paham betul dengan kalimat tersebut. Jadi berapakah kita membaca itu, yang diriwayatkan di situ tidak pernah meninggalkan. Artinya berulang-ulang terus, tidak perlu dihitung, tapi terus-menerus meninggikan Tuhan. Nah, itu yang benar seperti itu, bukan dihitung berapa kalinya, tidak, tapi ikhlas berapapun jumlahnya, yang penting tahu maknanya, terang hatinya, jelas tujuannya, serta niatnya tidak keliru. Nah, itu yang disebut amalan zikir langit. Apa manfaat dari zikir langit? Insya Allah Allah sendiri yang akan memberikan ke setiap orang dan setiap generasi. Jelas berbeda-beda, tidak bisa kita meniru orang lain, kita tidak bisa meminta hal yang diberikan ke orang lain, tetapi kita harus patuh, yakin, dan menerima apa yang diberikan oleh Allah untuk kita, hasil dari zikrullah itu sendiri. Mungkin seperti ini mungkin yang pas ya untuk kita. Jadi tidak layak bagi kita seorang hamba dengan meninggikan Allah, mengagungkan Allah dengan zikir-zikir langit, teknik-teknik zikir apapun itu, tapi dengan mengharap sesuatu. Ya, karena sesungguhnya tanpa kita mengharap pun Allah akan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Jadi artinya begini, mungkin seseorang yang menggunakan zikir dengan mengharap sesuatu, mungkin seperti yang sudah dialami seseorang. Di sini seseorang akan menjadi lupa dengan tujuan awal. Padahal di sini pada saat kita ikhlas berzikir dan Allah, sebuah keistimewaan yang bisa dirasakan, justru itu menjadikan orang lain termotivasi untuk ikut melaksanakan zikir. Tapi bukan iri yang dirasakan, bukan iri orang lain yang ingin memiliki hal yang sama dari apa yang kita perbuat. Tapi kita juga seperti itu, berbaliknya, tidak iri kepada orang yang melakukan dan diberi sesuatu oleh Allah. Jadi karena segala sesuatu itu kan sudah ada kehendaknya Allah, jadi tidak boleh kita mendahului kehendaknya Allah. Justru kita dengan memuji Allah, kita tahu betul kapasitas kita. Para pemirsa semua, tadi kita sudah bahas panjang lebar
tentang zikir langit. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asilah. Artinya Allah Maha Agung, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Maha suci Allah pada waktu pagi dan sore. Nanti jelas ya, yang banyak bukan dihitung. Iya. Nah, berarti tidak dihitung. Jadi setiap saat, pagi, sore, malam, Ya, boleh. semua seluruhnya harus kita penuhi hati kita dengan zikir-zikir untuk mengagungkan Allah. Ya, para pemirsa semua, dengan ini zikir tersebut kita ijazahkan. Silahkan laksanakan dengan ikhlas, dengan catatan tujuan awal kita adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan terhadap ciptaannya yang lain. Jika memang di situ dengan rasa ikhlas kita yang sangat tinggi dalam melaksanakan zikir tersebut, dan Allah menurunkan kemurahannya untuk sesuatu yang bisa kita rasakan, itu adalah hanya sebuah anugerah kecil yang harus kita gunakan untuk bertambah, kita menjadi seorang yang bertambah syukur terhadap Allah, bukan untuk kesombongan atau untuk yang lain. Dan bagi para pemirsa semua, untuk kita harus mampu mengetahui tujuan awal atau Allah itu sendiri, sudah banyak sekali diterangkan di dalam awal beragama. Seseorang itu harus mengenal Allah, yaitu yang sudah dijelaskan di dalam hadis-hadisnya, awal bin ma'rifatullah. Itulah yang akan menjadikan sebuah fondasi awal kita dalam melaksanakan zikir apapun. Para sahabat semua, kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.